belum ketemu nih dalil yang membolehkannya. Bi anta arada lahum dalilani fi syai'in, dengan tampak kepada mereka dalilani, dua dalil, fi syai'in, di dalam sesuatu, walam yazhar lahum, dan tidak tampak bagi mereka tarjihu ahadihima, mana dalil ya, yang lebih rajih, yang lebih unggul. Ini lebih unggul halal atau haram? Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Ini lebih unggul yang mana? Ini ulama belum mendapatkan. Maka fal mukhtar at-tawaqquf fihi. Yang mereka pilih adalah tawaquf, udah tinggalkan itu. Tinggalkan. Ini banyak halnya. Banyak halnya. Dan kebanyakan orang-orang awam kayak gitu yang menganggap udah enggak apa-apa begitu. Wa idza kana ad-dalilu ghairu khalin anil ihtimal, apabila adanya dalil enggak sepi, ya, enggak sepi anil ihtimal, daripada kemungkinan, fal wara'u tarkuhu, maka wara' di dalam hukum ini meninggalkannya. Maksudnya enggak sepi daripada kemungkinan, oh ini mungkin halal tapi mungkin juga haram, enggak sepi nih. Dua-duanya punya kemungkinan, bisa mungkin halal, bisa mungkin haram. Kalau kita wara' di dalam hal ini, kita tinggalkan. Jadi wara' itu juga di dalam akidah. Wara' itu juga di dalam ihtiraz anil haram, menjaga dari yang diharamkan, itu namanya wara'. Faman ittaqa asyubuhat, makanya kan ada hadis qudsi, Allah mengatakan inni la anzur ila a'malikum wala ila niyatikum, wala ila niyatikum, kalau enggak salah. Yang anda lihat bukan amal ente, bukan niat ente bahkan, walakin, ya, akan tetapi yang anda lihat adalah man syakka fi syai'in fatarakahu li ajli. Orang yang paling mendapatkan respon daripada anda, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang ragu di dalam hukum ini halal apa haram, tarakahu li ajli, dia tinggalin. Orang wara' yang paling dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang yang paling mustajab doanya, itu orang paling dapat perhatian daripada aneh, kebutuhannya dia aneh perhatiin. Begitu kira-kira maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Faman, barang siapa ittaqa asyubuhat, yang menjaga diri daripada perkara yang syubhat, ay taharraza anha wa tarakaha, menjaga darinya dan meninggalkannya, wal muradu bihal mustabihat, maksud syubhat adalah mustabihat tadi, perkara yang samar, faqad istabra'a, dia udah menyelamatkan, hasalal bara'ah, mendapatkan, menghasilkan bara'ah. Bara'ah ini kebebasan atau keselamatan, lidinihi, bagi agamanya dia. Dia udah nyelamatin agamanya dia, selamat agamanya dia, Islamlah dia, anen naqs, dari kekurangan terhadap agamanya, wa irdihi, dan dia udah menyelamatkan irdihi. Apa eret itu nama baik, harga diri. Dia udah menyelamatkan harga dirinya dia. Ya, minat ta'ni fihi, daripada hujatan atau fitnah, fihi, di dalam, ya, wara' tadi, di dalam perkara haram tadi. Hakata. Jadi siapa yang takut sama syubhat, dia ngejaga udah harga dirinya dia di hadapan Allah Subhanahu wa alam, ketahuilah anna man ata syai'an yadhunnuhu anna syubhatan. Ya, yang di atas ini yang dimaksud adalah harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah annaman, siapa orang ata syai'an, melakukan sesuatu, yadhunnuhu annasu, yang menyangka terhadap syai' tadi, annas, manusia, syubhat. Siapa orang melakukan sesuatu, orang bilang syubhat, wa huwa ya'lam annahu halal, tapi dia tahu, ya, dengan dalil yang jelas bahwa hukumnya adalah halal, fala haraja alaihi minallahi fi dzalika, maka kagak ada dosa bagi dia dari Allah di dalam hal tersebut. Allah enggak hukum dia, ya, hukum Allah udah jelas. Kalau dia udah jelas, ada dalil, ada adillah, ada petunjuk yang mengatakan itu halal, bukan samar. Samar itu ada dalil yang halal, ada dalil yang haram, begitu. Itu samar namanya. Ini udah jelas halal, enggak ada dalil yang mengharamkannya. Orang tapi pada bilang itu syubhat. Enggak dosa dia melakukan itu. Meskipun syubhat itu memang enggak dosa sebetulnya. Tapi nanti di belakang dijelasin, ujung-ujungnya bakalan jadi dosa besar. Walakin idza khasya, tapi kalau dia khawatir min ta'anin nas, dari hujatan manusia, dari fitnah manusia, fihi, di dalam sesuatu tadi,
bisababi dzalika, dengan sebab dia melakukan hal tersebut, kana tarkuhu hina idzin hasanan, maka meninggalkannya pada saat itu baik. Itu baik untuk jaga dzannya orang. Ya. Istibra'an li'ardihi, untuk ya menyelamatkan harga diri dia daripada fitnahan manusia. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, yustahabbu, dianjurkan, likulli man, bagi setiap orang, irtakaba, yang melakukan, ma yad'un nasu, apapun yang menganggap manusia, ilal waqi'ati, terhadap fitnah, fihi, di dalamnya, bukan menganggap, mengundang, memanggil manusia terhadap fitnah, yang ngundang fitnah, begitu. Dianjurkan kita kalau mau melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah, apa yang dianjurkan, an yastura ala nafsihi, untuk melakukannya dengan keadaan sitir. Kalau sesuatu yang wa huwa muntaziru iqamatiha, atau dia lagi nungguin sholat nih, batal tahu-tahu. La siyama ma'a qurbiz zaman, apalagi udah dikit lagi mau qomat. Fa yustahabbu lahu an ya'khudha bi anfihi, maka ketika dia mau keluar dari masjid, dianjurkan atau disunnahkan bagi dia untuk megang hidung dia. Megang hidung. Jadi kita dalam sholat nih, batal sholat kita. Yang dianjurkan tuh bukannya kita terusin sholat kita dalam keadaan kagak punya wudu. Di dalam irsyadul ibad dikecam itu. Iya kan? Orang sholat gak punya wudu, wakila alayya dhi'bun yurawwi'uni, katanya ada orang yang Imam Ghazali ketemu, udah meninggal, di kuburannya itu ditemenin sama serigala, nyakar-nyakar dia terus. Kenapa? Kata dia bilang, dia sebab salatun usalli yauman bila wudu'in, ana pernah sholat satu kali kagak pakai wudu, begitu. Nah, kita sunnahnya kalau kita batal, kita ke kamar mandi. Cuman biar kagak jadi fitnah, kita dianjurin pegang hidung. Kenapa? Biar kagak jadi fitnah gitu. Biar orang yang lagi sholat kagak pada keganggu, kagak pada ngerundel. Oh, dia emang kudu keluar. Dia biar tetap bisa ikut sholat berjamaah. Begitu kira-kira. Summa yansarif. Kemudian dia bubar, keluar ngambil wudu, muhiman annahu raghif. Menanamkan sangkaan kepada orang kalau dia raghif. Apa itu raghif? Mimisan. Biar disangka, oh mimisan kali, hidungnya ditekep begitu. Atau dia lagi ngasih tahu kali dia batal begitu. Walhasil ngasih isyarat. Sitran ala nafsihi, menutupin terhadap dirinya sendiri, li alla yakhudu an-nasu fihi, biar enggak menghujat siapa manusia kepada dia fihi, di dalam hal tersebut. Biar orang lagi sholat tuh hatinya kagak ngomongin dia. Enggak ngomongin dia begitu. Waja'ah, ada satu riwayat, anna Anasan radhiyallahu taala anhu, Imam Anas bin Malik radhiyallahu an, kharaja li salatil Jumat, suatu hari pernah keluar mau salat Jumat. Fara'a an-nas raji'ina minha. Di tengah jalan ngelihat orang udah lagi bubar. Salat Jumat udah bubar, beliau lagi di jalanan. Fadah, nih gimana caranya begitu? Ini kan aib nih, aib yang dimaksud daripada di atas nih. Kita tutupin aib tersebut, karena kalau kagak bisa jadi fitnah. Fadakhala mahallan la yarawnahu. Maka dia ngumpet. Dia masuk ke satu tempat yang kagak kelihatan nama itu orang. Dia ngumpet. Waqala, dan mengatakan Imam Anas, man la yastahyi minan nas la yastahyi minallah. Siapa yang kagak malu sama orang, berarti dia juga kagak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Bukannya enggak apa-apa terang-terangan aja begitu, jihar bil ma'asi, ini aib. Ini aib. Hakadha. Waqala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, man barang siapa arada nafsahu lituham, menyodorkan dirinya lituham, untuk mancing fitnah. Jangan kita melakukan sesuatu yang memancing fitnah daripada orang, ngundang fitnah daripada orang. Fala yalumanna, maka jangan menyalahkan dia, man terhadap orang, asaa yang buruk, bihi kepada dia, adzannah, sangka. Siapa orang yang emang demen difitnah, melakukan sesuatu yang membuahkan fitnah, maka jangan salahin orang kalau orang suudzon nama inti, begitu. Emang intinya yang mancing? Kalau orang suudzon emang, tapi ada orang yang demen begitu.
Demen begitu. Wa ruya anna Sayyidah Safiyah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anha, suatu hari Sayyidah Safiyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'at, datang ilaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tazuruhu, untuk nemuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'takifun fil masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi i'tikaf tengah malam di masjid. Sayyidah Safiyah hadir ke masjid, mungkin ada hajat begitu. Ini udah umum ya cerita ini ya. Fatahaddatsa, kemudian ngobrol beliau berdua. Tsumma qamat ila manziliha, kemudian Sayyidah Safiyah berdiri bangun mau pulang ke rumahnya. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'aha, Rasulullah SAW juga bangun bareng. Hatta idza balagat babal masjid, sampai ketika Sayyidah Safiyah sampai di pintu masjid, marra rajulani, ya, lewat dua orang, sallama fa sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uluk salam keduanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'ayahu, ketika keduanya ngelihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastahya, dan keduanya orang yang liwat itu malu, ngelihat dan malu, faraja'a musri'aini, lari langsung dua-duanya kabur begitu. Jadi ngelihat Rasulullah SAW, malu dia, kabur dua-duanya. Nggak tahu dah tuh malunya kenapa. Karena ngelihat Rasulullah SAW sama orang perempuan, kan kagak kelihatan. Ame siapanya Rasulullah SAW kagak kelihatan. Akhirnya, ini kalau Rasulullah SAW diem aja, ya, jadi fitnah apa kagak? Bisa jadi fitnah apa enggak? Bisa jadi fitnah. Padahal Rasulullah SAW munazzahun anin naqsi. Kemudian faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, teriak manggil, berkata siapa Nabi Muhammad SAW kepada keduanya, imshiya ala rislikuma, jalan pelan-pelan, jangan lari, kata Nabi Muhammad SAW. Pelan-pelan aja kata Rasulullah SAW. Bikasri ra wa sukunul muhamala, ay ala hintikuma, dengan mudah, jalan yang gampang aja, jangan pakai lari begitu ribet, ntar jatuh ente. Falaisa syai'an, ya, falaisa syai'an takrahanihi la'alaha kadza lafdhu. Enggak ada sesuatu yang perlu ente benci, enggak ada sesuatu dari yang ente lihat yang perlu ente benci, yang perlu ente takutin. Jangan pakai lari, kata Nabi Muhammad SAW. Inna ma hiya Safiyah, anda lagi sama Safiyah istri aneh, anda lagi sama istri aneh. Enggak perlu ente benci apa yang ente lihat, enggak perlu ente lari, kata Nabi Muhammad SAW begitu. Fasyaqqa alaihim dzalik, maka memberatkan kepada keduanya hal tersebut. Syaqqa ini bahkan bisa diartikan merobek dadanya begitu. Ya, tersinggung ini, bukan tersinggung. Akhirnya dua-duanya mengatakan, waqala, keduanya mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, wa hal nadhunnu bika illa khair. Bukankah kami ini hanya menyangka baik kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW? Enggak bakalan ya Rasul, enggak bakalan kita nyangka buruk kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW. Bijak Nabi Muhammad SAW. Faqala an-Nabi SAW, ma aqulu lakum hadha an takuna tadhunnani syarran. Ane enggak bilang begitu, ya, karena ane melihat inti menyangka ane dengan buruk. Enggak. Bukannya ane nyangka, inti nyangka ane buruk, ane bilang begitu. Enggak. Akan tetapi, walakin qad alimtu anna syaitan yajri min ibni Adam majrid dam. Tapi ane tahu sendiri, kata Rasulullah SAW, syaitan itu ada di setiap pembuluh darah manusia, kata Nabi Muhammad SAW. Yatamakkan, tamakun itu adalah diantara artinya punya wewenang. Yang mana setan itu punya wewenang. Dari Allah dikasih wewenang memang dia setan itu. Setan tinggal di badan kita, dikasih izin sama Allah. Dikasih wewenang, dikasih kuasa sama Allah untuk apa? Min ighwaihi, untuk ya menipu manusia, untuk membutakan manusia, untuk menuntun manusia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa idlalihi, dan untuk menyesatkan manusia. Setan punya izin buat itu. La ughwiyannahum ajma'in, akan saya palingkan semuanya mereka, akan saya sesatkan semuanya mereka, kata setan kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tamakkunan taman, dengan wewenang yang 100%. Setan memang izin sama Allah buat menyesatkan kalian, dan dikasih izin, dikasih wewenang sama Allah. Karena itu aneh khawatir, ya,
Wa inni khasyitu, dan aku khawatir, kata Rasulullah SAW, an yaqdhifa fi qulubikuma syarran. Kalau setan dengan apa yang ente lihat tadi memasukkan ke dalam hati kalian berdua suatu yang buruk. Meskipun sekarang ente kagak suudzon, bisa suatu hari setan bisikin terus terhadap hal yang terjadi ini sampai ente suudzon. Dan kalau udah suudzonnya sama Rasulullah SAW, bisa selamat kira-kira itu orang. Hasyawah. Faman kana yu'min billah wal yaumil akhir. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, siapa orang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fala yaqifanna mawaqifat tuhami, maka jangan diam di tempat yang memancing fitnah, kata Rasulullah SAW. Jangan diam aja, segera klarifikasi. Kalau ada sesuatu yang menyebabkan ente difitnah, klarifikasi. Kalau ente udah dengar, ente difitnah, klarifikasi. Jangan diam aja. Karena kalau ente diam aja, kalau ente udah tahu ente difitnah, itu merembet terus dosa kepada orang. Kalau ente orang beriman, jangan diam. Fala taqifanna, pakai nun taukid saqilah. Jangan betul-betul ente diam, mawaqifat tuhami. Diam di dalam keadaan tuham, orang sangka buruk. Orang fitnah. Hakada. Wa yu'khadh min dzalika, diambil kesimpulan dari hal tersebut. Apa yang diambil kesimpulan? Talabut taharruz. Menuntut untuk menjaga diri mimma yutawahhamu minhu nisbatul insan ila ma la yanbaghi. Kita dituntut ini untuk menjaga diri dari setiap perkara yutawahham minhu, yang menimbulkan fitnah dari perkara tersebut. Nisbatul insan ila ma la yanbaghi, kepada manusia terhadap sesuatu yang enggak dianjurkan untuk terjadi, yaitu fitnah itu. Ini yang Anda dapat artikan. Emang bahasanya agak sulit ini, satu baris ini. Wa huwa mutaakkidun, ay muakkid fi haqqil ulama, dan hal tersebut ngejaga diri daripada fitnah itu lebih muakkad lagi hukumnya bagi para ulama. Bagi para ulama lebih dianjurkan lagi, lebih dituntut lagi ulama untuk jaga diri, biar kagak, untuk jaga privasi, jaga diri daripada fitnah. Wa man yuqtada bihim, dan orang-orang yang punya pengikut. Orang-orang yang punya pengikut. Kenapa? Fala yanbaghi lahum an yaf'alu fi'lan, enggak dianjurkan bagi mereka untuk mengerjakan satu pekerjaan yujibu dhanna su' bihim, yang mewajibkan untuk persangkaan buruk kepada mereka. Wa in kana lahum mukhlis, meskipun mereka itu ikhlas, disangkain buruk, mereka biasa-biasa aja, tapi tetap jangan begitu. Syariat enggak ngajarin, karena akibatnya bukan buat dia. Akibatnya bukan cuman buat dia. Li'anna dzalika sababun, karena hal tersebut bisa menjadi sebab ila ibtalil intifa' bi ilmihim. Itu bisa menjadi sebab terhadap batalnya manfaat ilmunya mereka. Batal ilmu mereka manfaatnya kalau mereka itu tidak menutupi aibnya. Tapi yang tragis, udah nutupin aib, muridnya malah nyari tahu aibnya. Kenapa orang-orang dulu ilmunya manfaat? Doanya orang-orang dulu, Allahumma astur uyuba masyayikhi. Ya Allah, tutupin kekurangan guru-guru saya, sehingga cukup saya melihat mereka sempurna. Karena dengan mereka saya tahu agamamu, ya Allah. Mungkinnya manfaat ilmunya. Kalau sekarang Allah mawaddih, ya Allah tampakkan, ya Allah tampakkan. Siapa orang yang kagak punya aib? Akhirnya gak punya guru orang yang kayak begitu. Berusaha nyari kekurangan A, B, privasinya ditelanjangin, privasinya guru sekarang. Sekarang para ulama ditelanjangin privasinya. Akhirnya mana ada manfaatnya kepada murid-muridnya. Ulamanya sih ngejaga, enggak di depan orang dia. Kalau dia lagi kepleset, enggak di depan orang, dia bikin dosa sama Allah, dia tobat sama Allah. Muridnya pengetahuannya dibawa untuk hal-hal yang membawa dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hakada, hada mazmumun. Wa man waqa'a fi syubuhat,
bi an lam yatruk fi'laha waqa'a fil haram. Siapa orang yang kecebur ke perkara syubhat, cepat atau lambat dia bakalan kecebur di perkara yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala, al-mahdhah, yang murni, yang haram memang. Kalau syubhat masih ada khilaf, tapi kalau haram udah enggak ada yang menghalalkannya. Siapa orang yang sering syubhat dianggap mudah syubhat sama dia, bakalan kecebur dia ke perkara yang haram. Au qaribun ayyaqa fihi, atau dia udah dekat untuk kecebur ke perkara haram. Dekat atau mendekati. Yakni anna man aktsara min ta'ati syubhat. Maksudnya adalah siapa orang yang sering melakukan perkara syubhat, sadafal haram wa huwa la yash'ur bihi. Dia sedang menarik dirinya, menarik dirinya kepada perkara yang diharamkan dan dia enggak merasakan hal itu, enggak merasakan hal tersebut. Wa qila al ma'na annahu ya'tadu at-tasahul fi irtikabiha wa yatamarrana 'alaihi wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih ada manfaatnya bersamaan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita, keturunan kita dan orang-orang yang kita sayang dari perkara yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man faqah lil khairil khair wa anahum alaihi wa faqna lil khair wa inna alaihi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.